الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجت البزار والطبراني بإسنادهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم, maukah kalian aku tunjukkan, ala ma, atas perkara, yarfa'ullahu bihi, yang Allah akan mengangkat bihi dengan sebab perkara itu, ad-darajati, sekian banyak derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya kepada para sahabat, dan ini memang termasuk cara mengajar yang dicontohkan Nabi kepada kita. Ini orang ini bagaimana usaha jangan mengajar kepada seseorang mengenai kebaikan sebelum orang itu ada tolak, sebelum orang itu tertarik. Jangan kenalan aja belum, tanya-tanya belum, tiba-tiba langsung 4 bulan Pak, 4 bulan Pak. Kuwi jenenge orang jadi bingung, ini maksudnya apa tuh ya? Orang belum kenal, belum apa, tiba-tiba kita pegang hidungnya, ya marah. Coba ngelamar pada mertua, qabil tu nikahaha, berikan mahar yang banyak, terus senyum, akhlak yang baik, bukan hanya hidung ya diberikan, semuanya diberikan. Maka di antara cara mengajar yang baik yang dicontohkan Nabi adalah sebelum ngajar itu orang yang mau diajar ditanya dulu, mau enggak kamu tak beri begini? Oh iya iya iya, lah begitu iya iya dia sudah ada kesiapan untuk menerima pelajaran, baru diberilah pelajaran itu. Maka kalau kita mengajar di kelas, mengajar di takror itu bagaimana ada muqaddimahnya yang menarik begitu loh, diusahakan. Jangan langsung teko-teko, Assalamualaikum warahmatullahi, hukumnya ini adalah, hukumnya ini adalah, hukumnya ini adalah, enggak tertarik. Maukah kalian saya tunjukkan atas perkara yang Allah akan mengangkat dengan sebab perkara itu, mengangkat orang yang mengamalkannya sekian banyak derajat. Qalu, para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, kami pengen ditunjukkan kepada perkara tersebut. Qala, Nabi bersabda, tahlumu ala man jahila alaika. Tahlumu, kamu tidak emosi, kamu berbuat aris, alaman, atas orang, jahila alaika, yang orang tadi berbuat tidak pantas, tidak sesuai, alaika, atas kamu, berbuat yang tidak sesuai. Kamu banyak ustadz dipanggil dengan panggilan kasar, atau seharusnya kamu ini bagian nyanyi mami karena kamu fasih, sementara dia peletot-peletot, malah dia ngajukan yang bukan kamu. Tahlumu ala man jahila alaika, kamu tidak emosi atas orang yang berbuat tidak sesuai pada kamu. Saya ini, kok kamu gitu kan? Saya ini, gitu kan?
Nah ini semua ini memang pelajaran-pelajaran itu semua oleh Nabi dimulai dari tauhid, dari la ilaha illallah. Maka prakteknya syariat itu bagi orang yang tauhidnya enggak diulang-ulang itu ya berat atau bahkan enggak mampu. Kalau yang diridhoi Allah begitu ya saya ikut ridhonya Allah, sudah diri saya ini kan milik Allah. Nah, ini jadi mudah. Ada cerita lelucon, ada cerita ada seorang pangeran yang kaya raya. Dia ini dengar di sana ada seorang putri yang jelita yang banyak ngelamar pada dia, selalu ditolak. Maka pangeran tadi datang untuk ngelamar si wanita tersebut dengan pakaian sederhana. Akhirnya dia termasuk orang yang ditolak. Karena wanita tadi yang dilihat adalah zahirnya. Akhirnya dia nyuruh khadimnya, nyuruh pegawainya untuk datang ke wanita itu dengan baju ala raja, dikawal seperti ngawal raja. Tapi itu sandiwara, akhirnya oleh perempuannya malah diterima. Ini kadang-kadang orang itu memang yang dilihat itu adalah zahirnya saja, langsung dia menghukumi. Nah kadang-kadang orang itu diuji di dunia, begitu itu orang-orang yang seharusnya itu tidak pada posisi ini, malah dia diposisikan di situ. Orang yang seharusnya posisinya di situ tidak diposisikan di situ. Itulah ujian dunia. Jadi bagi orang yang bertauhid itu semuanya nggak masalah. Mau diletakkan di atas, di bawah, depan, belakang nggak masalah. Yang penting Allah ridho. Jadi praktek tahlumu ala man jahila alaika ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang sudah bisa menafikan keakuannya. Kuku-kukunya sudah dipotong. Aku, kuku harus dipotong. Wa ta'fu amman dzalamaka, dan kamu memaafkan aman pada orang dzalamaka yang telah berbuat zalim kepada kamu. Jadi ini juga sebagaimana ceritanya kemarin, ceritanya Sayyidina Abu Bakar. Namanya Mistah telah berbuat zalim yang luar biasa kepada Sayyidina Abu Bakar. Dinafkahi, difasilitasi, lah malah ikut-ikutan para munafikin nuduh Sayyidah Aisyah selingkuh. Wih, marahnya Abu Bakar seperti apa kita bisa bayangkan. Tetapi karena Allah memerintahkan untuk memaafkan dan berlapang dada, kalau orang berbuat begitu itu akan dimaafkan oleh Allah, maka Abu Bakar bilang, saya senang dimaafkan oleh Allah, ya sudah saya tak nafkahi lagi si Mistah itu walaupun dia telah berbuat yang zalim, yang sangat zalim. Wa tu'ti man haramaka, dan kamu memberi pada orang haramaka yang tidak memberi kepada kamu, yang seharusnya kamu diberi oleh dia. Wa tu'ti man haramaka ini diantara gambarannya, kita ini hanya punya hak di satu harta. Tetapi orang yang bertanggung jawab mengenai harta itu tidak memberikan hak kita kepada kita. Akhirnya suatu hari orang itu perlu bantuan. Kesalahan dia tidak menafkahi kita, tidak memberikan hak kita itu tidak kita ingat-ingat, tapi kita tetap membantu dia, memberikan kepada dia. Berarti ini memberikannya ini benar-benar bukan karena nafsu, karena benar-benar ikhlas karena Allah, biar Allah ridho saja. Kalau kita memberi pada orang yang suka memberi pada kita itu ya nggak tahu itu karena Allah apa karena tenggang rasa atau biar enak. Suka bantu saya, masa saya nggak bantu. Nah, tapi kalau ini orang yang nggak pernah beri, bahkan menghalangi hak kamu kepada kamu, malah kamu beri, ini luar biasa.
Wa tasilu man qata'aka, wa tasilu dan kamu menyambung man orang qata'aka yang telah memutus hubungan denganmu. Ini gambarannya, ada orang kerabat kita ataupun kenalan kita tiba-tiba mendiamkan kita. Tiba-tiba enggak mau hubungan lagi dengan kita. Kita tetap bersabar, usaha untuk nyambung lagi dengan dia, nyambung lagi dengan dia. Kalau orang diputus oleh saudaranya, oleh kerabatnya, oleh temannya, kemudian dia mutus saya ganti tak putus, itu namanya balas dendam. Kalau ini silaturahmi itu memang hakikatnya, puncaknya yaitu orang yang terputus dari kita atau memutus kita, kita sambung. Jadi tentu saja ini semuanya dalam koridor yang diridhai oleh Allah, bukan bahasanya orang-orang gaul sekarang putus-putus, maksudnya putus cinta haram itu. Oh berarti termasuk agama itu nyambung yang mutus, Pak. Saya punya mantan mau tak sambung lagi. Kenapa ngamalkan ngaji sore? Ngawur aja, bukan begitu itu. Ini watasilu man qata'aka, maksudnya yang diridhai oleh Allah untuk disambung. Itu kalau orang hubungan-hubungan yang tidak diridhai Allah itu bukan nyembung silaturahmi, itu nyembung diri dengan api kan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat-sifat yang mulia yang seharusnya kita usahakan. Kalau sifat ini ada pada muslim, maka orang tadi akan haram ke neraka, pasti surga. Innama tahrumun naru, sesungguhnya tahrumu haram an-naru, neraka. Ala kulli hayyinin, atas setiap orang hayyinin yang mudahan. Hayyin dengan sahlin mirip-mirip. Di orangnya mudahan. Layyinin lembut. Qaribin mudah untuk didekati dan mudah untuk mendekat. Qarib itu kurang lebih terjemahnya itu orangnya supel. Jadi mudah, bukan sulit untuk bergaul begitu. Tentu saja dalam koridor yang diridhai oleh Allah. Saya ini sudah jadi wali, nggak bisa bergaul dengan siapapun kecuali dengan Allah. Itu namanya orang begitu itu ya awas saja kalau cari mertua nggak dapat. Ya kalau sudah kamu merasa sudah nggak perlu dekat dengan siapa saja, ya nggak usah nikah, nggak usah ini, itu sudah masuk gua sana. Ala kulli hayyinin, atas setiap orang yang mudahan, layyinin yang lembut, qaribin yang mudah akrab, kurang lebih itu. Qaribin yang mudah dekat, mudah akrab dan mudah diakrabi. Katanya qaribin itu begitu itu. Sahlin juga yang mudahan. Belikan saya baju kurta warnanya hitam pekat, ternyata dibelikan hitam agak kurang pekat. Ya serau popo, yang penting sudah dapat baju tutup aurat. Nah, ada orang itu sulitan. Pesan baju sulit, pesan nasi sulit, pesan piring sulit. Wes, orang begini ini orang yang bahaya. Maka diceritakan di antara sifatnya Nabi yang kaitan dengan harian beliau tidak disuruh milih dua perkara pun, urusan-urusan yang mubah, kecuali beliau mesti milih yang paling mudah. Bukan yang paling sulit, yang paling mudah. Umpamanya mudahnya makan itu di 1 kilo dari rumah kita. Terus ada lagi yang jauh tapi lebih enak. Kita milih yang dekat aja, yang mudahan lah, yang mudah. Ada orang yang sukanya sulit, mau makan pecel aja perlu pergi ke Gunung Lawu. Wong angelan begini ini serepot. Maka ini termasuk sifat-sifat yang enggak baik. Maka sifatnya orang beriman yang dapat pujian dari Nabi, orang seperti ini akan haram masuk neraka, adalah punya sifat-sifat tadi. Mudahan, lembut, gampang dekat dan gampang didekati. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat sifat-sifat mulia tadi.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرج جيوش للعداوة أثمرت وسم وأبهم ثم أعمي عدونا وأحرسهم يد الجلال بأوسمت لي خمسة اللطف بها أروى الوباء الهائمة المصطفى